Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara lagi dimanapun saudara berada. Doa saya, harapan saya, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Stay healthy. Oke, saudara-saudara, mumpung masih banyak waktu, mumpung ada banyak kesempatan di dalam masa pandemi corona ini, mari saya mau mengajak kita kembali belajar akan firman-Nya. Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara bersama-sama dengan saya. Kita mau belajar, saudara-saudara. Buka dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang ke-11. Mazmur 16, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita, berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sekali lagi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah dan di kanan-kananmu ada nikmat senantiasa. Tema kita pada kesempatan saat ini, saudara-saudara, kita mau belajar bicara tentang jalan kehidupan. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 81. Kitab Mazmur 81 ayat 13. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Saudara, ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, saudara-saudara. Kata Tuhan, mereka tidak mendengarkan nasihatku dan tidak mengikuti jalanku, kata Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 95 lebih jelas lagi, di sana dikatakan, 40 tahun aku jemu, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, mereka itu tidak mengenal jalanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita manusia, seringkali kita menemukan ada dua hal perjalanan hidup. Pertama, perjalanan hidup yang kadang-kadang senang gitu ya. Kadang senang, kadang gampang, kadang enak, kadang mengenakan, kadang asik gitu ya. Saudara-saudara, sepertinya lancar-lancar saja perjalanan hidup kita ya. Kita dapat undian, kita naik pangkat, kita bisa dapat gaji, kita bisa beli motor dan sebagainya. Kayaknya jalan hidupnya enak, saudara. Tapi kadang juga kita menemukan jalan kehidupan yang susah. Ya, jalan kehidupan yang susah kadang, aduh berat sekali, aduh susah ya, aduh kenapa hidupku Tuhan, kenapa hidupku begini ya. Saudara, seringkali kita begitu lalu kita mengeluh kepada Tuhan ya. Banyak masalah, banyak hutang, ya banyak persoalan, termasuk pandemi corona hari-hari ini, saudara-saudara ya. Ada banyak orang kesusahan. Saudara, nah itu natur alami kehidupan ini. Ada jalan yang senang, ada jalan yang susah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya bukan jalannya senang itu dari Tuhan atau jalannya susah itu bukan dari Tuhan. Bukan itu jalan kehidupan. Kita mau bicara tentang jalan kehidupan itu yang mana yang benar-benar jalan dari Tuhan. Itulah jalan kehidupan yang terbaik bagi hidup kita. Ya, bisa jadi juga jalan hidup yang senang itu ternyata bukan dari Tuhan. Memang kita manusianya yang mengada-ngada, karena kita manusia yang mencoba menciptakan jalan kehidupan sendiri. Misalnya kita pergi ke mall, jalan-jalan, kita pergi pesiar, kita pergi ke nightclub, dan sebagainya. Saudara, itu kan jalan yang manusia rancang sendiri. Mari, pada kesempatan ini kita mau belajar, saudara-saudara. Yang pertama, kita mau belajar di Amsal 12 ayat 28. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Saudara, perhatikan. Ada dua jalan yang dikisahkan dalam kitab Amsal ini. Jalan kebenaran dan jalan kemurtatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang jalan kebenaran ini pastinya yang jalan dari Tuhan. Kalau yang jalan kemurtatan namanya juga judulnya jalan kemurtatan. Itu pasti bukan jalan yang dari Tuhan. Itu menuju maut, saudara-saudara. Nah, saudara membandingkannya bagaimana? Melihatnya bagaimana? Jalan kebenaran. Masalahnya apa itu jalan kebenaran? Di dalam Yohanes 17 ayat 17, di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau dikatakan di dalam Amsal tadi, dikatakan ada jalan kebenaran, yang mana jalan kebenaran itu? Jalan kebenaran itu adalah jalan yang sesuai dengan firman. Firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara-saudara, kita pasti mengingat ini. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pasti saudara ingat selalu. Ayat ini sangat familiar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Jalan yang kebenaran itu adalah jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan. Apa yang diajarkan. Apa yang diingatkan di dalam firman Tuhan. Itulah jalan kebenaran dan itu pasti. Itu pasti jalan kehidupan yang sesuai dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu perlu kita banyak belajar. Banyak membaca. Banyak memahami firman Tuhan. Jangan malas, jangan ragu, jangan bingung, jangan segan. Saudara, ajak diri kita, bawa diri kita untuk senantiasa mau belajar firman Tuhan. Di dalam masa pandemi corona ini ada banyak waktu, ada banyak kesempatan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Makanya kami membuat tayangan-tayangan seperti ini. Supaya kita belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Mumpung banyak waktu, mumpung banyak kesempatan. Di dalam masa pandemi corona. Masuk poin yang kedua, Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, intinya apa? Intinya di sini berbicara tentang didikan. Berbicara tentang teguran, saudara-saudara. Di dalam Amsal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan seseorang, terutama orang tua ya. Orang tua memberikan didikan di dalam kitab Amsal. Banyak saudara-saudara di dalam kitab Pengkhotbah. Kita disuruh mendengarkan didikan orang tua. Atau didikan guru, didikan pembina, pemimpin kita, teguran. Saudara, mari kita terima. Seringkali kita tidak merasa enak, kita tidak senang, kita tidak enjoy ketika dididik. Bahkan apalagi ketika kita ditegur. Padahal apalagi kalau memang teguran itu karena kita melakukan kesalahan. Harusnya kita mau terima. Harusnya kita mau introspeksi. Dan kita perhatikan itu untuk mendidik jalan hidup kita. Bagaimana dengan saudara dan saya selama ini? Apakah kita senantiasa mau menerima didikan, mau menerima teguran, bahkan masukan-masukan, kritik-kritik yang membangun, saran-saran untuk kebaikan diri kita, saudara. Ketika orang lain memberikan satu saran, satu didikan kepada kita, tujuannya bukan menghancurkan hidup kita, tapi itu sedang tujuannya membangun hidup kita. Supaya jalan kehidupan kita lebih baik, lebih jelas, lebih terarah, lebih benar di dalam hari-hari ke depannya. Mari saudara-saudara, terutama didikan dari Tuhan. Apa itu didikan dari Tuhan? Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita mendengarkan didikan dari pembina rohani, saudara mari perhatikan, itu sangat-sangat penting karena itu akan membawa kita kepada jalan kehidupan yang benar dari Tuhan. Sehingga jalan kehidupan kita benar-benar bersama dengan Tuhan dan kita akan mengalami diberkati oleh Tuhan. Bila mana kita tidak mau mendengarkan didikan dan teguran saudara, ini yang seringkali membuat hidup kita tidak akan pernah naik, hidup kita tidak akan pernah naik level, hidup kita tidak akan pernah berproses menjadi lebih baik. Kita akan tetap ada di zona aman, kita akan tetap ada di situasi di paling bawah dan tidak akan pernah berubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pilihannya ada di tangan saudara dan saya. Kita mau dididik, kita mau menerima teguran, kita mau diberi saran, kita mau diberi masukan atau tidak. Poin yang ketiga, saudara-saudara. Bicara tentang jalan kehidupan yang benar dari Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 17 ayat 4. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Bagaimana jalan kehidupan yang benar? Saudara, kita tidak melakukan atau tidak mengikuti, tidak menuruti jalan-jalan orang yang salah. Seringkali di dalam kehidupan kita udah tahu orang lain salah, kita mau ikuti. Udah tahu orang lain tidak benar, kita ikuti. Bahkan kita menerima sarannya. Tadi di dalam poin yang kedua kita belajar. Supaya jalan kehidupan kita benar bersama dengan Tuhan. Kita mau dididik dari Tuhan, dididik, ditegur dari yang benar. Bukan malah ngikutin jalan orang yang salah. Wow, haleluya saudara-saudara, haleluya. Cukup jelas firman-Nya pada kesempatan ini saudara. Amsal 2 ayat 12 dan ayat 20 berkata demikian. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah. Tetapi jalan-jalan orang benar ikuti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan akhir kata mengajarkan kalau kita mau tahu jalan kehidupan yang benar dari Tuhan.
Ya, salah satunya kita bisa ikuti jalan orang-orang teladan, orang-orang yang sudah jalan hidupnya baik, yang kehidupannya baik, yang jalan kehidupannya benar, saudara-saudara. Kita bisa ikuti. Jangan ikuti yang salah, saudara-saudara. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita terjerumus, sehingga akhirnya kita tersesat, sehingga akhirnya kita mengalami jalan buntu. Pada waktu kita menghadapi jalan buntu, baru kita teriak-teriak, minta tolong kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada kesempatan ini. Kita sudah memahami jalan kehidupan yang dari Tuhan. Pertanyaannya, rindukah saudara dan saya mengikuti jalan kehidupan yang dari Tuhan, saudara-saudara? Akhir kata di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1. Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mari saudara-saudara, kita awali dengan hati hidup kita yang takut akan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, tadi pertama belajar firman-Nya, karena jalan kebenaran itu artinya jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ditunjukkannya. Yang kedua saudara-saudara, terima teguran, terima didikan, terutama dari Tuhan, dari pembina rohani, dari pimpinan-pimpinan saudara, dari orang tua, itu akan mendidik kita semakin benar. Yang ketiga, jangan ikuti jalan-jalan orang yang salah, orang jahat, orang fasik, orang yang penuh tipu muslihat, orang pencemooh, dan sebagainya. Mari saudara-saudara, kita mau aminkan firman-Nya pada kesempatan ini. Bila mana saudara-saudara belum pernah membuka hati, mengundang Yesus masuk ke dalam hidup, ke dalam hati saudara, undang Dia pada kesempatan ini saudara. Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus ada di hadapan saudara. Tuhan Yesus ada di depan hati kita. Dia mau masuk saudara-saudara. Mari kita aminkan supaya Tuhan menunjukkan jalan kehidupan yang benar di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami Bapa. Bapa, tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mengerti jalan kehidupan yang benar bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk mengikuti kata firman-Mu. Ajari kami untuk menerima teguran dan didikan. Dan ajari kami untuk memperhatikan jalan-jalan orang yang salah di hadapan kami. Supaya kami benar-benar mengikuti jalan kehidupan yang dari Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa ketika kami mengikuti jalan-Mu, Engkau akan memberkati hidup kami. Engkau akan menolong hidup kami dan sebagainya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Bapa, bila mana ada penonton yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa hamba berdoa, jamah hatinya, pulihkan hatinya, berkati hidupnya. Juga setiap penonton pemirsa yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Engkau jamah, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Fibi mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. God bless you.